Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Fikri baru saja sampai di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pedalaman Jawa Tengah. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah. Jalan aspal hanya sampai di kecamatan, sisanya harus melewati jalan tanah berbatu yang sepi. Motor yang ia kendarai sempat beberapa kali oleng karena lumpur sisa hujan semalam. Meski begitu, rasa penasaran mendorongnya untuk tetap melanjutkan perjalanan. Sudah beberapa minggu ini ia mendengar kabar tentang desa itu. Menurut orang-orang, desa yang dulunya miskin, sekarang berubah total. Hampir semua warganya mendadak kaya. Warung sederhana menjadi besar dan megah, sawah yang tadinya terbengkalai kini dipenuhi tanaman subur, dan rumah-rumah papan berubah menjadi bangunan kokoh dari tembok. Semua terjadi hanya dalam hitungan bulan. Desa itu mendadak jadi bahan omongan. Ada yang bilang mereka menemukan sumber daya alam, ada juga yang berbisik soal pesugihan. Cerita terakhir itu yang paling membuat Fikri penasaran. Pesugihan biasanya selalu identik dengan tumbal, tapi kabar yang beredar kali ini berbeda. Konon, pesugihan di desa ini tidak meminta tumbal sama sekali. Begitu melewati gapura kecil dari bambu, Fikri langsung bisa melihat perbedaan nyata. Rumah-rumah besar berdiri kokoh berjejer di kanan kiri jalan. Mobil-mobil baru terparkir di depan rumah, seolah pemiliknya adalah orang kota. Padahal, hanya beberapa tahun lalu, desa ini termasuk wilayah miskin yang jarang tersentuh pembangunan. Fikri memarkir motornya di depan warung kopi yang tampak ramai. Dari luar, warung itu terlihat seperti kafe modern dengan dinding bata ekspos dan kursi kayu mengilap. Di dalam, beberapa pria duduk sambil merokok, membicarakan soal hasil panen yang katanya melimpah ruah. Fikri masuk dan memesan kopi. Sesekali ia melirik ke sekeliling. Semua wajah di ruangan tampak biasa saja, seperti warga desa pada umumnya. Tapi yang membuatnya ragu adalah caranya mereka berbicara, seakan tidak ada beban, semua penuh percaya diri. Seorang bapak tua duduk di pojok warung. Rambutnya sudah memutih, wajahnya keriput, dan pakaiannya sederhana. Tidak seperti yang lain, bapak itu duduk sendirian, menatap kosong ke arah jalan. Fikri merasa orang itu bisa jadi sumber informasi. Ia menghampiri dengan membawa secangkir kopi. "Pak, saya boleh duduk di sini?" tanya Fikri sopan. Orang tua itu menoleh, matanya tampak berat, lalu mengangguk pelan. "Desa ini sekarang sudah makmur ya, Pak?" kata Fikri mencoba membuka percakapan. Bapak itu hanya tersenyum miris. "Makmur, iya. Tapi tidak ada yang gratis di dunia ini." Fikri langsung menangkap nada berbeda dari kalimat itu. Ia lalu bertanya hati-hati, "Maksudnya bagaimana, Pak?" Bapak itu menunduk, suaranya direndahkan. "Kamu bukan orang sini, kan? Kalau boleh saya kasih saran, jangan terlalu lama di sini. Apa yang kamu lihat ini, semua, bukan rezeki biasa." Fikri merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Inilah kalimat yang ia tunggu. Ia mencondongkan badan. "Saya dengar katanya ada semacam pesugihan, tapi tidak pakai tumbal. Benarkah?" Mata bapak tua itu melebar, seolah Fikri baru saja menyebut hal yang dilarang. Ia melihat sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar, lalu berbisik. "Betul. Mereka menyebutnya pesugihan janji manis. Tidak ada tumbal, tidak ada darah. Hanya perlu satu benda sederhana, cermin." Fikri terdiam. Cermin? Baginya terdengar aneh. Pesugihan biasanya identik dengan hewan kurban atau nyawa manusia, tapi yang ini hanya menggunakan cermin? Ia menunggu penjelasan lebih jauh, namun bapak itu buru-buru berdiri. "Cukup sampai di sini. Kalau orang lain tahu saya cerita, bisa celaka."
Bapak itu lalu pergi begitu saja meninggalkan Fikri yang makin penasaran. Malam harinya, Fikri memutuskan untuk menginap di rumah salah satu warga yang ia kenal lewat rekomendasi temannya. Rumah itu besar, berpagar tinggi, dan penuh perabot mewah. Tuan rumah, seorang pria parubaya bernama Raka, menyambutnya dengan ramah. "Tidurlah di kamar tamu. Jangan keluar malam-malam ya, di sini suka ada anjing liar," kata Raka sambil tersenyum. Fikri mengangguk, tapi dalam hatinya justru semakin ingin mencari tahu. Sekitar pukul 12 malam, ia mendengar suara berisik dari ruang tengah. Seperti langkah kaki yang hati-hati, lalu suara lemari kayu dibuka. Fikri keluar pelan-pelan dari kamar, mengintip dari celah pintu. Raka berdiri di depan sebuah cermin besar dengan bingkai kayu. Cermin itu terlihat sangat tua, berbeda dari perabot modern lain di rumah itu. Raka menyalakan lilin, lalu menatap bayangannya sendiri. Bibirnya komat kamit membaca sesuatu yang tidak dimengerti Fikri. Beberapa menit kemudian, Fikri melihat sesuatu yang aneh. Bayangan Raka di cermin tidak bergerak sama persis dengan tubuh aslinya. Wajahnya sedikit lebih pucat, matanya menatap lurus ke arah Raka, sementara tubuh Raka sendiri terus menunduk. Fikri menahan napas. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Raka tiba-tiba berkata pelan, "Aku janji akan menjaga perjanjian ini. Jangan hentikan rezekiku." Bayangan di cermin tampak tersenyum, padahal wajah asli Raka tidak. Fikri hampir bersuara karena terkejut, tapi ia segera mundur dan masuk kembali ke kamar sebelum ketahuan. Di dalam kamar, jantungnya berdebar sangat kencang. Ia baru saja melihat ritual yang tidak masuk akal. Tidak ada tumbal, tidak ada darah, hanya janji di depan cermin. Tapi yang membuatnya merinding adalah senyum bayangan di cermin itu. Senyum yang tidak dilakukan tubuh aslinya. Keesokan paginya, Raka bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan lebih ramah dari sebelumnya, menawari Fikri sarapan lengkap dengan lauk-lauk mahal. Fikri berpura-pura tenang, tapi pikirannya terus terbayang ritual semalam. Ia mencoba mengamati wajah Raka saat bercukur di depan kaca kamar mandi. Aneh. Refleksi wajahnya tampak kabur, seolah kaca menolak menampilkan wajah aslinya. Fikri merasa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pesugihan tanpa tumbal. Saat berjalan keliling desa siangnya, Fikri makin yakin. Beberapa warga kaya tampak menghindari bercermin. Ada yang menutup kaca jendela dengan kain gelap, ada pula yang menyimpan semua cermin di gudang. Seakan mereka tidak mau melihat sesuatu yang orang lain tidak tahu. Di jalan desa, Fikri kembali bertemu bapak tua yang kemarin. Kali ini, bapak itu berbisik cepat. "Kau sudah lihat sendiri, kan? Hati-hati. Semakin lama kau di sini, semakin besar kemungkinan kau juga dipanggil oleh cermin itu." Fikri menatap tajam. Sebenarnya apa yang terjadi kalau orang ikut ritual itu? Bapak tua itu menunduk, suaranya bergetar. "Wajahmu tidak akan pernah sama lagi. Dan yang ada di balik cermin, akan mulai menggantikanmu sedikit demi sedikit." Tubuh Fikri merinding. Ia tahu, pencariannya baru saja dimulai. Siang itu, desa terlihat lebih hidup daripada biasanya. Beberapa warga sedang membangun rumah baru, ada yang menjemur gabah dengan karung-karung penuh, dan anak-anak berlarian membawa mainan yang jelas bukan barang murah. Dari luar, semua tampak seperti desa yang berhasil keluar dari kemiskinan. Namun bagi Fikri, semua itu justru terlihat janggal. Ia mengamati wajah-wajah orang desa. Mereka tersenyum, tapi senyum itu seperti dipaksa. Sesekali ia menangkap sorot mata kosong, seolah mereka menyembunyikan sesuatu. Fikri mencoba mendekati beberapa orang untuk berbincang. Pertama ia berbicara dengan seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumah besar. "Wah, rumahnya megah sekali, Bu. Baru dibangun ya?" tanya Fikri basa-basi. Ibu itu tersenyum kaku. "Iya, alhamdulillah rezeki lancar." "Kalau boleh tahu, usahanya apa, Bu?" Si ibu berhenti sebentar, lalu menjawab cepat, "Warung kecil-kecilan saja."
Jawaban itu tidak masuk akal bagi Fikri. Warung kecil mana mungkin bisa menghasilkan rumah sebesar itu dalam waktu singkat. Saat ia mencoba bertanya lebih jauh, si ibu mendadak berubah dingin. "Saya ada pekerjaan, Mas." "Permisi." Fikri mulai paham, warga desa ini tidak mau membicarakan sumber kekayaan mereka. Semua jawaban terdengar datar, menghindar, atau terlalu singkat. Menjelang sore, Fikri kembali ke rumah Raka. Di sana ia bertemu anak perempuan Raka yang berusia sekitar 9 tahun. Anak itu sedang menggambar di ruang tamu. Fikri tersenyum dan mendekatinya. "Ada gambar apa?" tanya Fikri ramah. Anak itu mengangkat kertasnya. Gambar itu menunjukkan sosok manusia berdiri di depan cermin. Tapi di dalam cermin, sosok itu berbeda. Wajahnya hitam polos tanpa mata, hidung, atau mulut. Fikri terdiam. "Siapa itu?" Anak kecil itu menunduk, lalu berbisik, "Itu ayah." Darah Fikri serasa dingin. Ia segera mengalihkan pembicaraan, tapi dalam hati ia makin yakin ada rahasia besar yang berhubungan dengan cermin di rumah ini. Malam harinya, Fikri sulit tidur. Bayangan senyum aneh di cermin semalam masih jelas di pikirannya. Tepat pukul 12, suara berderit dari ruang tengah kembali terdengar. Kali ini ia bertekad harus melihat lebih jelas. Ia berjalan pelan, berusaha tidak menimbulkan suara. Dari celah pintu, ia melihat Raka lagi-lagi berdiri di depan cermin tua itu. Kali ini berbeda. Bayangan di cermin bergerak lebih bebas, bahkan ketika Raka diam. Wajah dalam cermin tersenyum lebar, matanya menatap tajam ke arah Fikri yang sedang mengintip, seolah tahu keberadaannya. Fikri langsung menahan napas. Dadanya serasa ditekan. Ia ingin mundur, tapi kakinya kaku. Bayangan itu kemudian mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah Fikri. Padahal, tubuh asli Raka tetap menunduk, tidak bergerak. Fikri buru-buru kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Keringat dingin mengucur deras. Untuk pertama kali, ia merasa benar-benar diawasi oleh sesuatu dari balik cermin. Keesokan paginya, Fikri memutuskan mencari bapak tua yang kemarin menasihatinya. Ia menemukannya sedang duduk di bawah pohon besar dekat sawah. "Pak, saya melihatnya sendiri," kata Fikri dengan suara rendah. Cermin itu, bayangannya tidak sama dengan tubuh orangnya. Bahkan, semalam bayangan itu melihat ke arah saya. Bapak tua itu menarik napas panjang. "Saya sudah bilang, kau seharusnya tidak ikut campur. Tapi saya harus tahu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan pesugihan itu?" desak Fikri. Bapak tua itu akhirnya bercerita. Menurutnya, ritual pesugihan janji manis sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Syaratnya hanya satu, berdiri di depan cermin tua, mengucapkan janji dalam hati, lalu menyentuh permukaan kaca. Setelah itu, rezeki akan datang deras, seolah tanpa batas. Awalnya memang tidak ada tumbal. Tidak ada yang mati. Semua orang percaya ini pesugihan paling aman, jelasnya lirih. Tapi perlahan, wajah mereka mulai hilang dari pantulan. Sampai akhirnya, sosok di balik cermin mengambil tempat mereka. Fikri menelan ludah. "Mengambil tempat? Ya. Kau akan tetap hidup, tetap bisa bicara, tetap bisa makan. Tapi cermin tidak lagi mengenalimu. Lambat laun, keluargamu pun akan merasa asing. Anak-anak tidak bisa melihat wajah ayah atau ibunya di cermin. Mereka hanya melihat sosok asing itu. Dan ketika waktunya tiba, tubuhmu akan benar-benar ditarik ke balik cermin." Cerita itu membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Ia akhirnya mengerti mengapa warga desa menghindari bercermin. Bukan karena tidak suka, tapi karena takut melihat siapa sebenarnya yang kini menghuni pantulan mereka. "Kalau begitu, kenapa mereka tetap melakukannya?" tanya Fikri. Bapak tua itu menatap tajam. "Keserakahan, nak. Mereka lebih memilih kaya meski harus kehilangan jati diri.
Obrolan itu terhenti ketika beberapa warga mendekat. Tatapan mereka tajam, seolah curiga. Bapak tua itu buru-buru berdiri. "Pergi sekarang. Jangan biarkan mereka tahu kau sedang mencari tahu." Fikri berpura-pura berjalan santai, lalu kembali ke rumah Raka. Di sepanjang jalan, ia merasa mata-mata warga terus mengawasinya. Senyum mereka terlalu ramah, tapi tatapannya penuh kecurigaan. Malam berikutnya, Fikri tidak tahan lagi. Ia memberanikan diri mendekati cermin tua di ruang tengah ketika Raka dan keluarganya sudah tidur. Lilin masih tersisa dari ritual malam sebelumnya. Fikri menyalakannya, lalu berdiri di depan cermin itu. Bayangannya muncul, tapi ada yang aneh. Wajahnya terlihat lebih pucat, matanya kosong. Ia mendekat, mencoba memperhatikan detail pantulan. Tiba-tiba, bayangan itu tersenyum. Padahal bibir Fikri sama sekali tidak bergerak. Fikri mundur selangkah. Bayangan itu tetap tersenyum, lalu mengangkat tangan, menempelkan telapak ke permukaan cermin dari dalam. Permukaan kaca bergelombang, seperti air yang beriak. Fikri ketakutan, tapi rasa penasaran membuatnya nyaris menyentuh kaca itu. Saat jarinya hanya berjarak beberapa senti, tiba-tiba suara keras terdengar dari belakang. "Jangan sentuh." Fikri terlonjak. Raka berdiri di belakangnya, wajahnya pucat, napasnya terengah. "Apa yang kau lakukan?" bentaknya dengan mata merah. Fikri tidak bisa menjawab. Ia hanya mundur beberapa langkah. Raka menutup cermin itu dengan kain hitam, lalu menatap Fikri tajam. "Kalau kau ingin tetap hidup, jangan pernah lagi mendekati cermin ini." "Jangan pernah." Fikri mengangguk, meski pikirannya semakin dipenuhi rasa takut bercampur penasaran. Ia sadar, pesugihan ini bukan sekadar janji manis. Ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan bersembunyi di balik kaca tua itu. Sejak malam ketika hampir menyentuh cermin, tidur Fikri tidak pernah tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu terbayang wajahnya sendiri yang tersenyum aneh dari balik kaca. Senyum itu tidak wajar, terlalu lebar, seperti bibirnya dipaksa untuk merentang sampai ke telinga. Pagi itu, suasana rumah Raka terasa tegang. Raka bersikap dingin, berbeda jauh dari keramahan beberapa hari lalu. Saat sarapan, ia hanya bicara seperlunya. Istrinya pun tak banyak menatap Fikri. Hanya anak kecil mereka yang masih berusaha bersikap biasa, meski matanya sesekali melirik ke arah cermin yang kini sudah ditutupi kain hitam tebal. Fikri tahu ia sudah membuat Raka curiga. Tapi rasa penasarannya justru semakin besar. Ia harus tahu bagaimana sebenarnya ritual itu berlangsung, dan apa yang terjadi pada orang-orang setelah melakukannya. Siang harinya, ia memutuskan berjalan mengelilingi desa lagi. Di sebuah rumah besar, ia mendengar suara gaduh. Penasaran, ia mendekat. Di halaman rumah, beberapa orang sedang menahan seorang perempuan muda yang menangis histeris. "Aku mau lihat wajahku. Aku mau lihat wajahku," teriak perempuan itu sambil meronta. Dua orang laki-laki menutupkan kain hitam ke arah kaca jendela rumah itu, seolah melarang perempuan tersebut bercermin. Suara tangisnya begitu memilukan, membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Ia ingin bertanya, tapi seorang warga langsung menatapnya tajam, memberi isyarat agar tidak ikut campur. Fikri mundur perlahan. Perempuan itu terus berteriak sampai akhirnya suara tangisnya melemah, seperti kehilangan tenaga. Pemandangan itu membuat Fikri makin yakin, pesugihan ini bukan sekadar janji tanpa tumbal. Ada harga besar yang sedang mereka bayar, meski tidak dalam bentuk nyawa orang lain. Malamnya, Fikri memutuskan untuk menunggu. Ia sengaja tidak tidur, hanya duduk di dekat jendela kamar sambil memandangi jalan desa yang gelap. Tepat pukul 12 lewat, ia melihat beberapa warga keluar rumah, berjalan pelan sambil membawa lilin. Mereka semua menuju arah balai desa yang sudah lama tak digunakan. Fikri segera mengikuti dari jauh, berusaha tidak menimbulkan suara. Di dalam balai desa, ia mengintip dari celah dinding bambu yang sudah rapuh. Di sana,
Lebih dari 10 orang berdiri menghadap cermin besar yang dipasang di depan ruangan. Cermin itu hampir setinggi langit-langit, dengan bingkai kayu tua penuh ukiran. Satu persatu mereka maju. Setiap orang menunduk, mengucapkan sesuatu dengan suara rendah, lalu mengangkat kepala menatap cermin. Bayangan di dalam kaca selalu bereaksi berbeda. Ada yang tertawa, ada yang mengangguk, ada yang malah menempelkan telapak tangan dari dalam. Fikri menahan napas. Pemandangan itu terlalu aneh. Tiba giliran seorang pemuda. Ia tampak gugup, tapi tetap mengikuti ritual. Ketika menatap cermin, bayangannya tiba-tiba mengeluarkan suara tawa keras, meski mulut pemuda itu diam. Suara itu menggema di seluruh balai desa, membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Beberapa warga lain ikut tertawa, tapi tawa mereka terdengar palsu, seolah dipaksa. Pemuda itu kemudian pingsan, jatuh di lantai. Dua orang segera menyeretnya keluar tanpa ekspresi. Fikri hampir saja ketahuan ketika tiba-tiba pintu balai berderit. Ia buru-buru bersembunyi di balik pohon besar. Dari kejauhan, ia melihat bayangan hitam tinggi keluar dari dalam cermin, hanya separuh tubuh, lalu perlahan menghilang. Fikri tidak bisa mempercayai matanya. Cermin itu bukan sekadar alat ritual, tapi sebuah pintu. Sesuatu benar-benar tinggal di balik sana. Keesokan paginya, suasana desa kembali normal. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, seolah kejadian semalam tidak pernah ada. Fikri mencoba mencari pemuda yang pingsan, tapi tidak menemukannya. Rumahnya kosong, tetangganya hanya bilang ia pergi merantau. Jawaban itu jelas bohong. Saat kembali ke rumah Raka, Fikri mendapati anak kecil itu sendirian di ruang tamu. Ia kembali menggambar. Kali ini gambar yang ia buat lebih menyeramkan, sebuah desa tanpa wajah. Semua orang digambarnya dengan kepala polos, hanya bulat putih tanpa mata, hidung, atau mulut. Ada gambar siapa lagi? Tanya Fikri hati-hati. Anak itu menatap Fikri sebentar, lalu menjawab pelan, semua orang di desa ini. Fikri tercekat. Sore harinya, ia kembali menemui bapak tua di dekat sawah. Kali ini ia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saya sudah lihat sendiri, Pak. Mereka berkumpul di balai desa, melakukan ritual di depan cermin. Bahkan ada bayangan keluar dari sana. Apa sebenarnya yang terjadi? Bapak tua itu menatap kosong ke arah sawah. Saya sudah bilang, ini bukan pesugihan biasa. Mereka tidak menyerahkan tumbal, tapi mereka menyerahkan wajahnya. Itulah harga dari janji manis itu. Menyerahkan wajah, ulang Fikri. Ya, kau masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa bernafas. Tapi identitasmu perlahan hilang. Orang lain masih melihatmu, tapi di dalam cermin, kau sudah tidak ada. Hanya sosok itu yang ada di sana. Dan ketika waktunya tiba, tubuhmu akan ditarik masuk. Kau akan benar-benar hilang, digantikan bayangan itu di dunia nyata. Penjelasan itu membuat tubuh Fikri merinding. Semua potongan yang ia lihat mulai masuk akal, perempuan yang menangis ingin melihat wajahnya, pemuda yang pingsan setelah menatap cermin, anak kecil yang menggambar orang-orang tanpa wajah. Pak, kenapa Bapak tidak ikut? Tanya Fikri. Bapak tua itu tersenyum pahit. Saya pernah ditawari. Tapi saya menolak. Biarpun miskin, saya tidak mau kehilangan diri saya sendiri. Obrolan itu mendadak terhenti ketika suara langkah-langkah mendekat. Sekelompok warga datang dengan tatapan penuh curiga. Salah satu dari mereka berkata, "Kalian membicarakan apa?" Bapak tua itu cepat menjawab, "Tidak ada. Hanya soal panen." Warga itu tidak terlihat puas, tapi akhirnya pergi. Namun, tatapan mereka jelas mengandung ancaman. Malamnya, Fikri kembali mendengar suara dari ruang tengah. Kali ini bukan hanya Raka, tapi juga istrinya. Mereka berdua berdiri di depan cermin yang ditutup kain hitam. Saat kain itu dibuka, Fikri melihat sesuatu lebih menyeramkan. Bayangan Raka dan istrinya di dalam cermin sama sekali tidak menyerupai mereka lagi.
Wajahnya hitam polos, hanya ada senyum besar yang terbentuk jelas. Mereka berdua menempelkan tangan ke permukaan kaca, sementara tubuh asli mereka berdoa pelan. Tiba-tiba, salah satu bayangan menoleh ke arah Fikri yang sedang mengintip. Matanya yang hitam kosong terasa menembus jantung. Fikri cepat-cepat mundur, tapi kakinya menyenggol meja kecil hingga berbunyi keras. Raka menoleh. "Siapa di sana?" Fikri panik. Ia langsung berlari ke kamarnya, mengunci pintu rapat-rapat. Dari luar, terdengar suara langkah kaki mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. "Kalau kau pintar, jangan pernah ikut campur urusan ini," suara Raka terdengar dingin. "Atau kau sendiri yang akan dipanggil masuk ke cermin." Fikri duduk gemetar. Ia tahu, waktunya di desa ini tidak bisa lama lagi. Tapi di sisi lain, ia belum menemukan cara untuk menghentikan pesugihan mengerikan ini. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Fikri duduk di kamar rumah sewa sederhana yang ia tinggali di desa itu. Lampu gantung di langit-langit berayun pelan meski tak ada angin masuk dari jendela. Ia tidak bisa berhenti memikirkan ritual cermin yang dilihatnya semalam. Semua yang awalnya terdengar mustahil kini menjadi nyata di depan matanya. Orang yang ikut ritual itu benar-benar mendadak kaya. Namun, yang membuatnya tidak tenang adalah ekspresi wajah orang itu saat pagi tiba. Wajahnya tampak pucat, seperti kelelahan. Matanya kosong seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sejak saat itu, Fikri merasa ada yang salah dengan ritual ini. Siang hari, ia berjalan menyusuri desa. Aktivitas warga terlihat biasa saja. Ada yang sedang menjemur padi, ada yang memperbaiki pagar rumah, dan ada yang duduk di warung kopi sambil bercakap-cakap. Namun, Fikri memperhatikan sesuatu yang ganjil. Setiap kali ia melewati jendela atau kaca bening, ia melihat bayangan orang-orang itu tidak sinkron dengan gerakan mereka. Seorang ibu yang sedang mengangkat ember air, bayangannya di kaca jendela terlihat tidak bergerak. Seorang bapak yang menyapu halaman, bayangannya seakan berhenti setengah gerakan. Jantung Fikri berdegup keras. Ia mencoba mengedipkan mata, berpikir itu hanya ilusi, tapi kejadian itu berulang. Fikri memutuskan untuk memastikan dengan cara lebih jelas. Ia mendekati warung kopi dan sengaja berdiri di dekat pintu kaca kecil yang buram. Di dalam warung, beberapa orang sedang minum kopi sambil tertawa. Tapi bayangan mereka di pintu kaca tidak memperlihatkan wajah. Bayangan itu hanya tubuh dengan kepala gelap, seperti kabut menutupi bagian atasnya. Fikri mundur perlahan. Kepalanya terasa berat. Ia ingin segera meninggalkan desa itu, tetapi rasa penasaran menahannya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada orang-orang di sini? Malam harinya, ia kembali mengunjungi rumah kosong tempat ia melihat ritual sebelumnya. Rumah itu gelap dan penuh debu. Cermin tua masih berdiri di ruang tengah. Permukaan kacanya kusam, tapi cukup jelas untuk memantulkan bayangan. Fikri menyalakan senter kecil. Ia berdiri di depan cermin itu. Awalnya, ia hanya melihat dirinya sendiri. Rambut acak-acakan, mata lelah, dan wajah pucat karena kurang tidur. Tapi beberapa detik kemudian, refleksi itu berubah. Bayangan dirinya tersenyum, padahal wajah Fikri saat itu datar tanpa ekspresi. Senyuman itu lebar sekali, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Fikri mundur 2 langkah, senter di tangannya bergetar. Namun, bayangan di cermin tetap tersenyum. Pesugihan ini tidak pakai tumbal, suara berat terdengar samar dari dalam cermin. Fikri menoleh cepat ke sekeliling rumah. Tidak ada siapapun di sana. Suara itu jelas berasal dari dalam cermin. Refleksi Fikri perlahan memudar, digantikan wajah asing. Wajah itu mulus tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut besar yang terus tersenyum. Senyuman itu membuat Fikri hampir muntah karena terlalu tidak wajar. Ia buru-buru menutup senter dan mundur ke arah pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Bayangan asing itu tidak hilang. Justru semakin jelas, seolah ingin keluar dari cermin. Fikri lari sekuat tenaga meninggalkan rumah itu.
Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya berkeringat meski udara malam sangat dingin. Ia tidak berhenti berlari sampai tiba di rumah sewanya. Sesampainya di kamar, ia langsung menutup pintu rapat-rapat dan menyalakan semua lampu. Namun, rasa takut itu tidak hilang. Ia menutup kaca jendela dengan kain, lalu menutupi cermin kecil di kamarnya dengan kertas koran. Ia tidak berani melihat pantulan dirinya lagi. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin aneh. Fikri memperhatikan bahwa wajah beberapa warga desa mulai terlihat berbeda. Mereka memang tampak kaya, baju baru, perhiasan emas, rumah diperbaiki. Tetapi wajah mereka semakin pucat, seakan darah keluar dari tubuh sedikit demi sedikit. Lebih aneh lagi, ketika berbincang, ekspresi wajah mereka terasa kaku, seolah sedang dipaksa tersenyum. Suatu sore, Fikri memberanikan diri bertanya kepada salah satu warga, seorang pemuda bernama Darto yang sebelumnya ia lihat ikut ritual cermin. "Mas, waktu itu aku lihat kamu coba pesugihan itu. Apa rasanya sekarang?" tanya Fikri hati-hati. Darto terdiam lama. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi matanya tidak bergerak sama sekali. Seperti senyum boneka yang dipaksa. "Enak. Aku kaya sekarang. Tidak perlu takut miskin lagi," jawabnya pelan. "Tapi, wajahmu di cermin, apakah kamu pernah perhatikan?" desak Fikri. Darto langsung menoleh cepat dengan mata melotot. "Jangan bicara soal cermin. Jangan pernah tanya lagi." Suaranya tiba-tiba tinggi, lalu ia berbalik dan pergi begitu saja. Fikri berdiri terpaku. Ia semakin yakin ada sesuatu yang mengerikan berhubungan dengan bayangan di cermin. Malamnya, ia mendengar suara gaduh di luar rumah. Ketika mengintip lewat celah jendela, ia melihat sekelompok warga berdiri di halaman rumah tetangga. Mereka menatap ke arah dalam rumah itu sambil berbisik-bisik. Fikri penasaran, ia mengendap mendekat. Dari celah dinding kayu rumah sebelah, ia melihat seorang perempuan menangis histeris di depan cermin. Wajahnya tidak terlihat di pantulan kaca, hanya tubuh tanpa kepala. Perempuan itu menjerit ketakutan, sementara warga lain menahan tubuhnya agar tidak menghancurkan cermin itu. Sudah terlambat. Dia sudah terikat janji, kata salah satu warga dengan suara datar. Fikri hampir berteriak, tapi ia menahan diri. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Ia mundur perlahan kembali ke rumah sewanya. Kini ia sadar, bukan hanya satu atau dua orang. Hampir semua warga desa sudah terikat dengan pesugihan janji manis itu. Setelah kejadian itu, Fikri semakin sulit tidur. Setiap malam, ia mendengar bisikan dari arah kaca jendela yang sudah ia tutupi kain. Kadang bisikan itu terdengar seperti memanggil namanya. Kadang terdengar seperti suara orang tertawa kecil. Pada suatu malam, ia terbangun dan melihat kain penutup jendela sudah jatuh ke lantai. Jendela kaca memperlihatkan pantulan kamarnya. Di pantulan itu, ia melihat dirinya sedang tidur di ranjang. Tetapi ada sosok lain duduk di kursi dekat pintu, menatapnya dengan senyum lebar. Fikri terlonjak bangun. Ia menoleh ke kursi itu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh lagi ke arah jendela. Sosok itu masih ada di pantulan, menatap langsung ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Fikri menutup jendela dengan bantal dan selimut, lalu bersembunyi di bawah meja. Ia menggigil hebat, berdoa agar malam itu cepat berakhir. Di kepalanya, hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Jika pesugihan ini benar-benar tanpa tumbal, lalu apa yang sebenarnya mereka bayar? Dan ia mulai menyadari jawabannya perlahan. Bukan nyawa yang diminta, tapi wajah, identitas, bahkan jiwa mereka sendiri sedang ditarik sedikit demi sedikit oleh sosok asing dalam cermin. Fikri tidak bisa tidur malam itu. Sejak melihat sendiri bagaimana bayangan di cermin tidak sesuai dengan orang yang berdiri di depannya, pikirannya terus diganggu rasa takut. Ia merebahkan badan di dipan bambu di rumah Pak Surya, tapi matanya tetap terbuka lebar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu terbayang sosok dengan senyum lebar di balik kaca yang seolah menatap langsung ke arahnya. Dari luar rumah,
suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar. Udara malam terasa semakin dingin, menusuk sampai tulang. Fikri mencoba membalikkan tubuhnya ke kanan dan kiri, berharap rasa kantuk datang. Tapi justru semakin ia memejamkan mata, ia merasa seakan ada seseorang yang berdiri di sudut kamar, memperhatikannya diam-diam. Ia bangkit perlahan, menyalakan senter dari ponselnya, dan menyorot ke arah sudut itu. Hanya ada gantungan baju dan bayangan meja kecil. Tidak ada siapa-siapa. Tapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Menjelang subuh, ketika cahaya samar masuk lewat celah jendela, Fikri akhirnya tertidur. Namun tidurnya hanya sebentar. Suara gaduh di luar rumah membangunkannya. Ia buru-buru bangun dan keluar. Di halaman rumah Pak Surya, beberapa warga sudah berkumpul. Mereka terlihat panik. Seorang perempuan berteriak sambil mengguncang bahu anaknya yang duduk di tanah, menangis keras. "Aku nggak bisa lihat wajah ibu lagi," tangis bocah itu, sambil menunjuk cermin kecil yang tergeletak di sampingnya. Fikri merinding. Ia mengambil cermin itu. Di dalam pantulannya, wajah si anak masih jelas. Tapi ketika menggeser sedikit agar wajah ibunya masuk ke dalam cermin, yang terlihat hanya sosok tubuh perempuan itu, tanpa wajah. Hanya kulit kosong yang rata, seperti topeng polos tanpa mata, hidung, atau mulut. Suara gemuruh kecil langsung terdengar dari kerumunan warga. Beberapa mulai berbisik panik, beberapa lagi langsung menutup wajah mereka dengan tangan, seolah takut melihat sendiri apa yang terjadi jika mereka bercermin. Fikri menelan ludah. Ingatannya langsung kembali pada kejadian semalam. Ternyata yang ia lihat bukan kebetulan. Pesugihan janji manis benar-benar mengambil sesuatu dari mereka. Bukan nyawa, bukan tumbal hewan, tapi identitas, wajah mereka sendiri. Ini sudah keterlaluan, gumam Fikri lirih. Pak Surya yang berdiri di sebelahnya hanya menunduk. Raut wajahnya tampak penuh rasa bersalah. "Aku sudah menduga ini akan terjadi, Nak." Semua warga yang ikut pesugihan itu, cepat atau lambat wajah mereka akan hilang dari cermin. Anak-anak mereka bahkan tidak bisa melihat wajah orang tuanya lagi. Suasana pagi itu berubah mencekam. Tidak ada yang berani bicara keras-keras. Seolah satu kata saja bisa memanggil sesuatu dari balik cermin. Fikri berjalan menyusuri jalan desa setelah kejadian itu. Ia melihat banyak rumah yang menutup semua kaca dan jendela. Beberapa bahkan memecahkan cermin di rumah mereka dan membuangnya ke jalan. Potongan kaca berserakan di tanah, memantulkan cahaya matahari pagi. Dari pantulan itu, Fikri sempat melihat bayangan asing melintas sekilas. Bayangan dengan senyum lebar, yang langsung menghilang saat ia berkedip. Langkahnya terhenti di depan rumah besar milik Pak Darmin, salah satu orang terkaya di desa itu. Rumahnya bertingkat, catnya baru, mobil mewah terparkir di halaman. Tapi dari dalam rumah terdengar suara gaduh, seperti orang bertengkar. Fikri mendekat. Pintu rumah tiba-tiba terbuka, seorang perempuan berlari keluar sambil menangis. Ia berteriak histeris, "Suamiku hilang." Di cermin, dia nggak ada lagi. Di depan mataku dia masih berdiri, tapi di kaca, dia sudah ditarik masuk. Fikri buru-buru masuk ke dalam rumah. Di ruang tamu, ia melihat Pak Darmin berdiri mematung di depan cermin besar yang tergantung di dinding. Tubuhnya masih ada di sana, tapi wajahnya kosong, rata tanpa bentuk. Di cermin, Fikri melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok Pak Darmin yang lain, dengan wajah lengkap tapi matanya hitam pekat, sedang tersenyum sambil melambaikan tangan dari balik kaca. Detik berikutnya, tubuh Pak Darmin asli jatuh ambruk ke lantai. Nafasnya terhenti. Di cermin, sosok itu masih berdiri tegak, tersenyum puas, lalu perlahan menghilang. Fikri mundur dengan wajah pucat. Perempuan tadi menjerit keras, memeluk tubuh suaminya yang sudah tidak bernyawa. Kabar kematian Pak Darmin langsung menyebar ke seluruh desa. Banyak warga makin panik, terutama mereka yang sudah ikut pesugihan. Ada yang membanting semua cermin di rumah mereka, ada yang kabur ke hutan, dan ada yang menangis menyesali keputusannya.
Tapi tidak ada satupun yang bisa menarik janji mereka kembali. Malam harinya, desa itu berubah seperti desa mati. Tidak ada suara orang mengobrol, tidak ada lampu rumah yang terang. Hanya suara angin dan gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Fikri berdiam di dalam rumah Pak Surya. Ia tahu desa itu sedang diambang kehancuran. Orang-orang yang sudah melakukan pesugihan janji manis kini hanya menunggu giliran wajah mereka hilang sepenuhnya, sebelum akhirnya ditarik masuk ke dalam cermin seperti Pak Darmin. Sekitar tengah malam, Fikri terbangun karena mendengar suara berisik di ruang depan. Ia berjalan pelan ke arah sumber suara, dan melihat Pak Surya sedang berdiri di depan cermin kecil sambil menatapnya dengan wajah penuh rasa bersalah. "Pak, apa yang Bapak lakukan?" tanya Fikri dengan suara bergetar. Pak Surya menoleh perlahan. Matanya sembab. "Aku sudah lama ikut pesugihan ini, Nak. Aku pikir aku bisa menghindari akibatnya. Tapi sekarang aku sadar, waktuku juga sudah dekat." Fikri mendekat, melihat pantulan Pak Surya di kaca. Wajahnya sudah mulai pudar, matanya hampir hilang dari pantulan, digantikan oleh dua cekungan hitam. Tiba-tiba dari dalam kaca muncul tangan pucat, berusaha meraih Pak Surya. Fikri langsung menariknya mundur, cermin itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Dari potongan pecahan kaca, Fikri melihat banyak mata kecil yang menatap ke arahnya bersamaan, lalu menghilang. Pak Surya terduduk lemas. Nafasnya tersengal. "Cepat tinggalkan desa ini, Fikri. Kalau kau bertahan, kau juga akan jadi bagian dari mereka." Namun Fikri tahu, pergi begitu saja tidak akan menyelesaikan apa-apa. Desa ini sudah terikat janji yang tidak bisa mereka batalkan. Dan jika tidak dihentikan, bukan tidak mungkin kutukan cermin itu akan menyebar ke luar desa. Di luar rumah, terdengar suara kaca pecah bersahutan, diikuti jeritan warga. Fikri berlari ke jendela dan melihat beberapa orang sedang diseret masuk ke dalam cermin besar yang dipajang di balai desa. Wajah mereka sudah hilang, tubuh mereka melayang seperti ditarik oleh kekuatan gaib. Fikri merinding hebat. Desa itu kini benar-benar berubah jadi desa tanpa wajah. Dan ia sadar, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah menghadapi sosok yang bersemayam di balik cermin. Malam itu langit di atas desa Waringin seolah menutup diri. Bintang-bintang lenyap, hanya ada awan tebal yang bergerak lambat menutupi bulan. Desa yang biasanya ramai dengan suara orang bergosip di teras rumah atau anak-anak kecil yang berlarian kini senyap. Hanya terdengar suara jangkrik yang samar-samar, bercampur dengan desir angin yang membawa bau anyir aneh, seperti besi berkarat yang basah. Fikri berjalan pelan di jalan tanah yang mengarah ke rumah kosong yang pernah ia lihat sore tadi. Rumah itu berbeda dari rumah lain. Dinding kayunya sudah rapuh, catnya mengelupas, dan jendela-jendelanya hanya menampilkan kegelapan. Meski begitu, dari kejauhan, Fikri melihat cahaya redup berkelip dari dalam. Cahaya itu seperti datang dari lilin yang berusaha hidup di tengah angin. Perasaan tidak enak membuat bulu kuduk Fikri meremang. Dia tahu ada sesuatu yang menunggunya di dalam rumah itu. Tapi rasa penasarannya sudah jauh lebih kuat daripada ketakutannya. Setiap kali ia mencoba menginjakkan kaki mundur, ada perasaan seperti dorongan tak terlihat yang memaksanya untuk terus melangkah maju. Begitu ia masuk ke halaman rumah itu, udara mendadak berubah dingin. Angin yang semula pelan kini berhembus kencang, membuat dedaunan kering berputar-putar di sekitar kakinya. Pintu rumah tua itu terbuka setengah, seolah memang sudah menunggu kehadirannya. Fikri menelan ludah lalu mendorong pintu dengan hati-hati. Suara engsel berderit panjang, memecah keheningan malam. Ruangan dalam rumah itu gelap dan berdebu. Bau lembab menusuk hidungnya. Namun di tengah ruangan, tepat di atas meja tua yang penuh coretan, ada sebuah cermin besar berdiri tegak. Ukirannya masih terlihat mewah meski cat emasnya pudar. Dan di depan cermin itu, 3 lilin kecil menyala redup, menimbulkan bayangan goyah yang membuat suasana semakin menyeramkan. Fikri mendekat dengan langkah hati-hati. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat permukaan cermin itu tidak seperti cermin biasa. Pantulannya gelap, seolah-olah bukan kaca, melainkan sebuah genangan air pekat.
Dia berdiri tepat di depannya, mencoba melihat wajahnya sendiri. Tapi yang terlihat hanyalah siluet samar, seperti bayangan orang asing yang menatap balik. Jantung Fikri berdegup kencang. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mata lagi. Kali ini pantulan di cermin berubah. Ada sosok hitam tanpa wajah, hanya tubuh tegak dengan senyum samar yang muncul di tempat wajah seharusnya. Senyum itu melengkung lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Datang juga kau." Suara berat terdengar, bukan dari udara sekitar, tapi langsung dari dalam kepalanya. Fikri terkejut, mundur selangkah, tapi kakinya seperti menempel di lantai. Tubuhnya kaku. Cermin itu bergetar pelan, permukaannya bergelombang seperti air yang dilempar kerikil. Sosok hitam itu melangkah maju dari dalam cermin, namun tetap tidak keluar. Ia hanya menempelkan tangannya yang panjang kurus di permukaan kaca. "Aku bisa memberimu segalanya. Kekayaan, nama besar, umur panjang. Tidak ada tumbal, tidak ada darah. Hanya janji." Suara itu terdengar lebih jelas. Fikri menggeleng cepat. "Aku tidak butuh," suaranya pelan, nyaris bergetar. Tapi matanya tak bisa lepas dari gerakan sosok itu. Sosok di dalam cermin tertawa kecil. "Kau datang ke sini karena penasaran. Kau datang ke sini karena ingin tahu. Dan aku tahu, dalam hatimu ada bagian yang tergoda. Jangan bohongi dirimu." Fikri mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya masih terkunci. Tangannya gemetar, keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya. Ia memalingkan pandangan dari cermin, tapi suara itu terus berbisik di telinganya. "Aku hanya butuh janjimu. Katakan ya, dan semua milikmu. Kau tak perlu kehilangan apa-apa." Tiba-tiba, di sudut matanya, Fikri melihat gerakan aneh. Ia menoleh sekilas ke arah jendela, dan betapa kagetnya dia ketika melihat wajah-wajah warga desa menempel di kaca jendela itu. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar. Mereka menatap Fikri, tapi pantulan mereka di kaca jendela tidak sama. Yang terlihat di balik kaca adalah wajah-wajah tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit datar yang mengerikan. "Lihatlah mereka," bisik suara dari cermin. "Mereka bahagia. Mereka kaya. Mereka tak kekurangan apapun. Mereka hanya menyerahkan sesuatu yang tidak mereka butuhkan." Fikri menggeleng keras, mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Mereka kehilangan wajahnya. Mereka bukan lagi manusia. Sosok itu mendekatkan wajah samar tanpa mata ke permukaan kaca. Senyum lebar itu semakin jelas, seperti akan menelan seluruh cermin. "Wajah hanyalah topeng. Kau bisa hidup tanpa itu. Yang penting, dunia akan tunduk padamu dengan kekayaanmu. Kau hanya perlu berjanji. Sekali saja." Lilin-lilin di depan cermin mendadak padam. Ruangan itu tenggelam dalam gelap. Tapi cermin justru semakin terang, seolah memancarkan cahaya dari dalam. Permukaannya bergolak lebih hebat, seperti pintu yang sebentar lagi terbuka. Fikri merasa ada tangan dingin meraih pergelangan tangannya dari balik kaca. Tarikannya kuat, membuat tubuhnya perlahan mendekat ke cermin. Fikri meronta. "Lepaskan aku." Namun tarikan itu makin keras. Ujung jarinya hampir menyentuh permukaan kaca yang basah dan bergetar. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. Suara-suara berbisik terdengar dari segala arah. Suara laki-laki, perempuan, anak-anak, semua mengucapkan hal yang sama. Janji, janji, janji. Ketika jaraknya tinggal sejengkal, Fikri memejamkan mata. Ia teringat pada perkataan Pak Derono, orang tua desa yang pernah berbisik padanya, "Kalau kau sudah berhadapan dengan cermin itu, jangan pernah jawab. Jangan pernah mengucapkan kata ya. Diam adalah satu-satunya jalan." Dengan seluruh tenaga, Fikri menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan lidahnya untuk tidak mengucap sepatah kata pun. Ia menutup mulut rapat-rapat, bahkan ketika suara-suara itu semakin keras,
bahkan ketika sosok hitam itu berteriak marah di dalam cermin. Tiba-tiba, suara dentuman keras mengguncang rumah itu. Cermin retak dari atas hingga ke bawah. Cahaya di dalamnya berkedip, lalu meledak jadi kilatan putih yang menyilaukan. Suara jeritan panjang keluar dari dalam kaca, bercampur dengan suara ratusan orang yang menangis bersamaan. Fikri terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam dinding kayu hingga hampir roboh. Ia terbatuk keras, paru-parunya terasa sesak. Ketika ia membuka mata lagi, lilin-lilin sudah padam, dan cermin itu pecah berkeping-keping di lantai. Namun sesuatu membuat darahnya kembali dingin. Dari setiap pecahan kaca, ia masih bisa melihat pantulan sosok hitam itu, masih tersenyum, masih menatap lurus ke arahnya. Dan yang lebih mengerikan, pantulan wajah Fikri di pecahan kaca itu perlahan menghilang. Dia menatap tangannya, lalu mencoba melihat wajahnya di kaca kecil yang tersisa. Matanya masih ada, hidungnya masih ada, tapi pantulan di cermin menunjukkan sebaliknya, permukaan datar tanpa identitas. Fikri merasakan tubuhnya gemetar hebat. Dia berhasil selamat dari tarikan cermin itu, tapi harga yang harus ia bayar belum selesai. Di luar rumah, suara langkah kaki warga desa terdengar semakin dekat. Mereka datang dengan wajah-wajah kosong, matanya melotot, mulutnya tersenyum. Mereka berjalan ke arah rumah itu sambil berbisik lirih bersama-sama. Janji, janji, janji. Fikri berdiri terhuyung-huyung, mencari jalan keluar, tapi bayangan bahwa dirinya mungkin sudah jadi bagian dari mereka tidak bisa ia singkirkan. Malam itu, desa Waringin kembali tenggelam dalam sunyi. Tak ada yang tahu apakah Fikri berhasil kabur, atau justru terseret ke dalam perjanjian yang tidak pernah ia ucapkan. Yang pasti, di setiap cermin tua yang terbengkalai di rumah-rumah desa itu, ada pantulan samar seorang pemuda yang menatap balik tanpa wajah. Dan senyum lebar itu, masih ada.